pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nindya dalam acara TGIM. Nah, kali ini saya bersama Ibu Varyastuti akan ngobrol-ngobrol ringan tentang Entertainment of Economics. Nah, jadi setelah COVID ini, kita banyak sekali kedatangan tamu-tamu dari luar negeri yang bentuknya adalah artis gitu. Nah, ada konsernya Blackpink, ada konsernya NCT, ada konsernya Coldplay, sampai yang paling wah kemarin yang sempat heboh banget di masyarakat kita adalah konsernya Taylor Swift. Meskipun Taylor Swift tidak datang di Indonesia, tapi dampak atau impact-nya ternyata sampai di Indonesia. Mengapa? Karena Taylor Swift ini hanya menggelar konser di Singapura selama 6 hari, di mana itu menyebabkan banyak sekali protes dari negara-negara lain, terutama PM Thailand dan Menteri Ekonomi Kreatif kita Bapak Sandiaga Uno. Taylor Swift sendiri setelah mengadakan konser di Singapura, ternyata Singapura bisa mendapatkan keuntungan mencapai 3,51 triliun. Wow, itu sangat besar untuk skala perekonomian. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari entertainment atau kalau di sini spesifiknya musik ya, musik ini terhadap perekonomian kita? Kok sampai negara bisa saling, oh harusnya Taylor Swift juga bisa datang dong ke sini. Oh, Coldplay bisa 3 hari di Singapura, kenapa cuma 1 hari di Indonesia? Sebenarnya apa sih dampak di perekonomiannya? Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum saya mulai nih, saya mau ngobrol sedikit dulu sama Ibu Varyastuti. Bu Tuti, kalau kita membahas tentang Entertainment of Economics, itu kan sebenarnya tidak hanya dari skala yang luas, kan? Tetapi juga ada skala yang regional atau di daerah. Nah, dari pengalaman Ibu, apa sih contoh dari Entertainment of Economics ini sendiri untuk skala yang kecil, yang regional seperti itu? Kalau saya lihat, kalau skala kota kecil ya, setiap ada perkawinan, banyaklah acara perkawinan itu kan mengundang, ada penyanyi, ada organ tunggal, itu kan terkait juga dengan entertainment lah ya, dan dibayar lah gitu ya. Jadi itu level, atau bisa juga acara-acara di hotel atau yang hiburan yang lain lah. Kadang-kadang juga berapa kali juga pernah penyanyi diundang, penyanyi nasional lah ya, diundang ke daerah begitu. Itu juga ada hubungannya kan dengan perekonomian di daerah kan. Selain itu juga di kampung-kampung juga ada itu. Misalnya tahu saya dulu ya, kumpulan seperti orkes begitu kan, naik truk gitu, bawa band itu keliling kampung, dari kampung satu kampung lain itu kan dibayar. Dan bukan hanya penyanyi, ada pemain bandnya juga segala macam gitu, kayaknya seperti keliling lah gitu. Terus itu semua di kampung-kampung. Jadi artinya di level bawah pun ada yang namanya ekonomi yang sifatnya terkait dengan hiburan ya. Selain masalah itu juga ada juga yang tarian ya kan. Tarian juga kadang-kadang kita kan ada acara mengundang penarian, walaupun mungkin ada lah tapi belum banyak lah karena kota kita yang tidak juga terlalu besar. Itulah sedikit tentang yang ada di kota Pontianak lah, dan di desa-desa. Apalagi kalau udah mau mendekati 17 Agustus itu paling ramai itu kan, di kampung-kampung ada panggung-panggung gitu kan. Nah, itu juga di situ ada orang berjualan, ada orang macam-macam lah ya. Jadi artinya kehidupan ekonomi juga bisa hidup di mana dengan adanya acara-acara entertainment seperti itu, walaupun di level kampung lah. Ya, jadi walaupun di tingkat kampung gitu ya Bu, di desa misalnya ngundang katakanlah artis dangdut gitu. Nah, nanti di tepi-tepinya akan ada orang jualan makanan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Bu, kalau levelnya adalah global itu sama, cuma mungkin konsepnya yang agak berbeda. Contoh ya Bu, konsernya Blackpink. Nah, jadi konser Blackpink itu kalau orang yang mungkin orang menilainya begini, oh sekedar datang nonton konser selesai. Tapi Bu, kalau fans-fansnya Blackpink itu yang disebut dengan beli, itu tidak seperti itu. Jadi beli tiket, kemudian mereka akan bikin yang namanya list
mau berpakaian seperti apa. Apa nih yang menunjukkan bahwa aku nih adalah fansnya Blackpink gitu. Oh, misalnya pakai yang temanya hitam pink, atau pakai temanya adalah album Blackpink yang ini, atau seperti artisnya seperti Jennie Blackpink dan segala macam. Berarti dia tukang jahit ya? Iya, Hanya. seperti itu Bu. Bahkan Taylor Swift itu kan punya 11 album ya Bu. Jadi namanya konsepnya kan namanya era tour. Jadi kayak era album pertama, kedua, dan itu beda-beda. Nah, jadi ada fans yang dia benar-benar jewel. Jadi benar-benar bersinar gitu, bergelimang, shining seperti itu karena temanya adalah berkilauan seperti album Lovers. Kemudian ada yang temanya adalah reputation, maka hitam putih nanti ular semua. Nah, jadi ada membuka pekerjaan itu tidak hanya dari membeli tiket, tetapi dari fashion tadi. Jadi mereka mau tidak mau, kan nggak ada Bu yang jual baju seperti Ya, nggak ada. Itu baru dipesan gitu ya. Jadi mereka akan buat sendiri. Ekonomi akan bangkit dari sisi katakanlah fashion. Nah, kemudian ada lagi tiket pesawat Bu, karena konser itu kan hanya disentrakan pada kota-kota besar. Jadi kalau misalnya kita yang di Pontianak mau nonton Blackpink harus beli tiket pesawat. Nah, seperti Bu Nidia itu nonton ya, gimana waktu itu ya? Di GBK Bu, tahun lalu. GBK. Iya, di GBK. Nah, itu tetap beli tiket pesawat. Banyak enggak dari Pontianak? Banyak Bu. Ya, saya satu pesawat itu mostly nonton Blackpink. Wah, coba bayangin hampir satu pesawat. Jadi begini Bu, waktu saya pulang itu hari Senin. Jadi Bandara Soekarno-Hatta itu Bu, di bagian check-in masukkan bagasi itu, semuanya hitam pink, masih dengan kaos konser yang tulisannya Blackpink, atau masih pakai bendo Blackpink gitu. Benar-benar ada ini. Anak kecil dibawa lightsticknya Blackpink gitu Bu. Itu benar-benar sampai kita kayak habis nonton konser gitu. Bapak Grabnya tuh sampai kayak, Mbak kemarin habis nonton konser ya. Walau udah terkenal. Jadi dan itu dari sisi transportasi. Nah, akomodasi tentu orang-orang tetap inap ya Bu ya. Ya, nginap. Nah, uniknya tuh Bu kalau penginapan begini. Harga tiket, harga hotel itu tidak naik ketika mau dekat acara. Jadi katakanlah konser Blackpink itu Sabtu Minggu ini. Naiknya tuh bukan di minggu ini Bu. Naik harga tiket hotel itu setelah announcement Blackpink akan konser. Jadi 5-6 bulan sebelumnya tuh udah naik Bu. Terus harganya tetap gitu. Dan itu akan stabil. Jangan kelihatan tidak naik ya pada mendekati. Padahal udah naik. Ya. Jadi misalnya Bu, sekarang tiketnya 400.000 hotel. Begitu jam 2 siang diumumkan Blackpink mau konser atau Taylor Swift mau konser, Ibu cek lagi jam 5 sore itu udah naik. Dan itu bisa naik sampai 40%. Mengapa? Karena orang berpikir begini, aku harus secure dulu nih gitu. Kan saya harus dapat penginapan dulu. Masalah dapat tiket atau tidak dapat tiket itu nanti. Karena apa? Karena ini bisa di refund atau bisa dialihkan ke orang lain. Jadi oke. Nih, ya. Itu benar-benar meningkatkan perekonomian bahkan 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau kita membahasnya dari ekonometrik ya Bu, itu dalam 6 bulan. Jadi tidak sekarang konser sekarang impactnya tuh tidak, ternyata sebelumnya tuh berimpact dan setelahnya juga. Nah ya efek ekonominya tuh di situ. Kemudian makanan tentu Bu habis. Jadi si Blackpink itu kalau berbicara Blackpink ya Bu, Blackpink itu kemarin kan di GBK. Nah saya tuh salah Bu, saya nonton di hari kedua. Di hari pertama saya ngumpul dengan teman saya. Ngumpulnya tuh di FX Sudirman yang jaraknya cuma sekitar 1 kilo dari GBK. Jadi ketika saya ke FX Sudirman itu sore Bu, itu semua isinya adalah penggemar Blackpink. Jadi mereka tuh kayak, saya harus makan dulu sebelum nonton konser. Nah, mall paling dekat adalah FX Sudirman. Jadi waktu saya ke sana, es batu pun habis Bu. Jadi kata di semua resto es batunya habis. Sampai dibilang, Mbak bisa pesan tapi cuma air putih biasa. Itu kayak wah gila. Blackpink benar-benar semua tiket hotel habis. Kan di FX itu di atasnya ada hotel Bu, ada hotel Haris itu udah habis. Dan semua orang benar-benar, dan mall itu sepi setelah Blackpink mulai konser. Mulai konser kan jam 7. Nah, jam 7 malam itu baru sepi. Setelah sepi mallnya baru bisa makan dengan tenang, masih dengan tidak ada es batu, tidak ada pesanan Habisan. Iya. Itu benar-benar menggerakkan perekonomiannya Bu ya di daerah sekitar. Nah, kemudian Bu, ada keunikan lain nih. Jadi
selain akomodasi, transportasi, kemudian konsumsi, merchandise. Nih. Konser-konser Taylor Swift, Coldplay itu menggunakan sistem teknologi tinggi. Jadi wristband-nya Bu, gelang yang di barcode ketika kita masuk itu, wristband-nya itu akan berwarna sesuai dengan lagu. Oh, oke. Nah, itu untuk konser western. Jadi ketika orang angkat tangan di lagu Yellow misalnya kalau Coldplay itu akan berubah jadi kuning. Oh, Nah, teknologi. ya, ada teknologinya dan itu memang dihitung Bu. Jadi tanpa perlu mengganti tempat duduk, lampunya akan berubah dengan sendirinya. Jadi misalnya Taylor Swift nyanyi Enchanted gitu kan Bu, itu kan ungu, maka dia ungu semuanya begitu. Nah, kalau konser K-pop itu tidak Bu, dia punya merchandise sendiri yang kita sebut sebagai light stick. Light stick itu jadi kayak kode dari semua fandom. Misalnya kalau Blackpink itu bentuknya hammer, palu. Kalau misalnya Big Bang itu bentuknya mahkota, seperti itu Bu. Dan itu juga berwarna. Itu dikonekkan ke handphone, ada aplikasinya. Kalau kita setel lagu di YouTube, dia akan berubah warna sesuai lagu. Nah, begitu di konser Bu, itu akan berubah juga. Jadi sebelum datang ke konser K-pop, itu biasanya memang belinya light stick, yang harganya tidak murah. Barangnya plastik Bu, harganya yang versi biasa tuh sekitar 1 juta. Di range 600 sampai 1 juta. Apa tuh? Plastik Bu, Plastik lagi plastik yang bagus lah ya. Iya. Kecuali dia yang collab. Kayak sekarang kan Blackpink ada collab dengan Takashimura. Nah itu mahal Bu, sekitar 1,8 sampai 2 juta. Dan itu harus diupdate. Nah kemudian diupdate. Apanya tuh? Aplikasinya. Jadi aplikasinya. Oke, supaya pakai aplikasi ya. Lagu barunya masuk. Nanti jadi ada lampunya gitu. Nah, itu yang dilakukan karena dulu di Korea kalau orang nonton konser tuh bawanya balon Bu. Nah, misalnya kalau misalnya SNSD balonnya hijau seperti itu kan Bu. Nah, lama-lama mereka mengganti pakai namanya light stick. Nah, light stick itu teknologi semua isinya Bu. Jadi bagaimana industri musik Korea itu bisa maju karena penggunaan teknologi juga ya terkait. Iya. Jadi pakai aplikasi, kemudian pakai baterai. Nah, barangnya tuh ringan, Bu. Kalau kita beli di Korea tuh sebenarnya murah, sekitar 300 sampai 400 ribu. Tapi kan kalau masuk Indonesia, teks dan segala macam tuh harganya tinggi begitu. Nah, cuma itu memang menjadi kayak satu kewajiban yang dimiliki anak konser K-pop. Jadi kalau mau konser Bu, di grup di semua fandom apapun ya, mereka kan tanya, harga light stick berapa ya? Kalau enggak mau beli itu disewakan Bu. Jadi kalau disewakan itu kita beli, kita belinya ya. Akhirnya kita sewa. Tapi kalau misalnya saya punya, saya nggak nonton, itu disewakan harganya per hari sekitar 150 ribu. Dan itu meningkatkan perekonomian. Oke lah, mungkin tidak besar ya Bu. Bagi acakan mahasiswa begitu kan Bu, dalam 1 hari dapat 152 hari konser dia dapat 300 hanya dari light stick. Nah, belum lagi ketika konser. Orang kalau konser itu Bu paling malas yang namanya pergi keluar beli makan. Ya. Jadi makan dulu di luar atau beli di dalam. Tapi beli di dalam venue itu kan terbatas. Sehingga kadang tuh ada yang buka catering Bu. Nah jadi ampun, catering kayak gimana? Jadi gini Bu, misalnya satu kelompok. Oke. Saya buka nih gitu untuk makan siang. Harga 20 ribu isinya nasi, ayam, gitu. Nah ada berapa paket gitu kan Bu? Nanti di list. Nanti baginya di dalam temu. Iya. Jadi begitu di titik temu langsung nanti ketemuannya di sini ya gitu. Mereka tinggal bayar. Dan itu banyak Bu dilakukan karena daripada kita keluar malas terus order. Nah, itu makanan. Segitunya konser. Kalau western saya kurang tahu, tapi kalau K-pop tuh sampai makanan pun bisa disediakan. Kalau yang food truck tuh? Nah, kalau food truck itu adalah bentuk dari dukungan. Jadi artis itu dengan food truck karena isi makanannya akan dibagikan ke staff. Ke situ. Ya, itu mendukung dari fansnya gitu. Nah, kemudian selain light stick, kemudian makanan order, transportasi juga Bu. Misal, kan konsernya katakanlah di GBK. Kalau rumahnya di Bekasi, rumahnya di Depok kan jauh ya Bu. Maka orang bisa bikin travel Bu. Ayo saya punya mobil nih.
nanti titik kumpulnya di sini ya, PP 100.000. Waduh, ya betul-betul. Dan yang paling banyak seperti itu kan dari daerah Jawa ya Bu, kayak Nah, dari Jawa Timur kan jauh, jadi mereka iya, pakai bis gitu. iya. Ada yang tepan. Nah, yang membuat berbeda antara bagaimana tur Indonesia mengelola dengan yang lain adalah di Indonesia itu Bu, ada beberapa tempat tur yang memang khusus untuk konser K-pop. Jadi dia akan bantu satu, beli tiket, kedua penginapan, ketiga tiket pesawat, dan keempat tempat-tempat yang sesuai dengan K-popnya. Jadi dia kayak tur kita misalnya ke luar negeri, ke Korea gitu kan Bu. Jadi ada seperti tour guide apa khusus manajemen Indonesia itu fansnya yang buat ya? Biasanya fans yang kemudian punya modal untuk menjadi satu tur sendiri gitu. Nah, sekarang di dalam negeri pun itu dibuat seperti itu Bu. Jadi misalnya nonton konser Blackpink 2 hari begitu kan. Iya. Nah, jadi yang dilakukan adalah ngumpul ya, kita nginapnya di sini. Kalau mau sendiri harga kamarnya sekian, kalau sharing sekian, dan itu sesama fans. Dan kita akan tetap merasa lebih aman Bu. Apalagi kalau orang yang tidak pernah keluar kota untuk nonton konser kan tetap ada rasa tidak aman kan Bu. Kalau saya pakai Gokar nanti seperti ini, kalau saya pakai MRT begini. Nah, jadi bisa seperti itu. Jadi mendorong perekonomiannya itu ya lewat transportasi. Jadi dia udah cari dulu penginapan, biasa misalnya homestay, ada 4 kamar gitu kan Bu, disewakan semua. Untuk katakanlah 8 anak, nanti itu mereka makan bareng, ada gamesnya, tukar-tukaran merchandise gitu Bu. Nanti berangkat konser bareng, pulangnya bareng gitu, dan semua sampai rumah pun bisa sama-sama, dan itu dianggap lebih aman. Nah, kemudian perekonomian lainnya itu bisa juga digerakkan dari freebies. Jadi orang freebies itu apa ya Bu? Kalau kita tuh nyebutnya souvenir. Ya, mereka bertukar souvenir Bu. Yang Sesama fans. Apa tuh yang ditukar? Macam-macam Bu. Jadi dari yang murah misalnya cuma bikin cookies dibagikan, atau yang mahal-mahal Bu. Yang buat tuh fans. Ada khusus nggak kelihatan bahwa itu punya? Ada. Jadi nanti di packagingnya tuh selalu ditempel misalnya fans Blackpink atau apa. Dan mereka kan bilang, saya akan bagi freebies ya, titik kumpulnya di sini. Nah, bertukar gitu. Iya, bertukar. Nah, kemudian kedua soal album. Ya, satu freebies, kedua album. Mereka bisa bertukar album, photocardnya Bu. Jadi bagi fans Korea, photocard adalah segalanya. Karena kan ada yang rare, ada yang langka kan Bu. Dan kalau dijual mahal banget Bu. Kalau di pasar Korea, di pasar Cina misalnya dijual di Weibo dan segala macam tuh bisa sampai puluhan juta. Semakin lama langka kan. Nah, jadi harganya semakin mahal. Nah, itu ditukar. Ketika murah tuh ditukar dulu. Banyak tuh sampai kadang tuh artisnya bilang gini, itu cuma kertas loh, ngapain beli mahal-mahal, tapi di fans itu kan sebuah ini ya Bu, prestis gitu. Nah, jadi ketika mereka datang ke konser itu ditukar. Jual belinya di situ. Nah, udah punya album, waktu datang ke konser ada gerai merchandise resmi official, mereka beli lagi album. Dan beli album tuh Bu bisa kayak 4-5 album yang sama, karena fotonya akan berbeda. Dan kalau semakin banyak beli album, itu mereka akan mendapatkan kesempatan lebih besar untuk datang ke fan meeting, ketemu artisnya langsung. Nah, dan fan meeting itu kan terbatas Bu, paling 100, paling banyak 200 orang gitu. Nah, itu yang ditunggu, bahwa mereka bisa bertemu ketika fans. Bayar enggak? Ikut itu? Meetingnya bayar. Yang dari rate-nya itu dari penyanyinya atau dari manajemen penyanyi atau manajemen penyanyi. Tapi kalau di Indonesia tuh Bu, konser K-pop itu didatangkan oleh pihak ketiga. Jadi tidak pernah misalnya manajemen dari Korea langsung tektokan sama promotor Indonesia, itu tidak. Kita pakai perantara. Perantaranya tuh Singapura. Jadi walaupun konsernya tidak di Singapura itu tetap mendapatkan fee sebagai promotor perantara. Mungkin udah punya lisensi mereka ya. Iya. Nah, kalau Western itu enggak. Western itu langsung dari manajemen artis Westernnya langsung ke promotor Indonesia. Misalnya Bring Me to the Horizon, Coldplay, itu langsung Bu. Nah, tapi kalau misalnya Korea itu tidak bisa. Jadi mereka harus pakai perantara orang ketiga. Nah, apa perbedaannya? Konser Korea itu jauh lebih rapi. Jauh lebih rapi Bu jadinya. Jadi rasa aman ada, kemudian
karena teratur ya Bu ya. Bagaimanapun seolah-olah kita bekerja dengan orang Singapura. Orang Singapura kan jauh lebih teratur gitu kan Bu, sehingga lebih bagus gitu. Nah kalau Western itu karena diatur oleh orang Indonesia sendiri. Nah itu yang banyak terjadi hal-hal yang serabutan. Misal waktu konser Bring Me to the Horizon, fansnya marah, matahin gitar artisnya. Itu kan tidak boleh Bu. Kalau konser Korea itu tidak akan terjadi Bu yang seperti itu. Nah, kemudian atau misalnya ketika Coldplay harus kembaliin Wish Bank, itu ada contoh 70 tingkat pengembaliannya berapa gitu. Nah, dunia gitu kan 77%. Nah, kalau di konser Korea itu tidak akan terjadi Bu. Mengapa? Karena fans Korea itu sangat tidak ingin artisnya merasa tidak nyaman ketika datang. Jadi mereka akan menjaga nama baik, mereka akan. Jadi kalau ada berbuat salah Bu, itu akan dihujat habis-habisan sampai si oknum ini meminta maaf. Sampai segitunya ya. Iya. Ya, karena kalau tidak seperti itu artisnya tidak akan datang lagi. Nah, mereka mikirnya lebih jangka panjang gitu Bu. Jadi tidak emosi dan memang teratur Bu. Kalau dibandingkan antara konser Western sama konser K-pop itu jauh lebih teratur. Jadi kalau sampai di sosial media banyak yang bilang, tuh lihat tuh anak K-pop bla 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 gitu, lebih bagus. Ya emang iya Bu. Itu memang iya. Jadi ketika kita tuh punya namanya QN, queue number antrian kan Bu. Ketika nomor antrian saya kecil, saya datang terlambat. Orang-orang akan, minggir, ini QN-nya kecil, jadi saya tetap dapat prioritas. Kalau konser barat Bu, itu bisa dibuka. Ya, Coldplay lah Bu. Coldplay kita beli tiket katakanlah 11 juta, 13 juta yang VVIP. Kok bisa didobrak? Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya perilaku kita kan kurang bagus ya Bu. Mendobrak. Iya, Korea itu berhasil bukan hanya mentransfer, bukan hanya dalam hal menyanyinya ya, tapi mentransfer budaya. Iya, Menciptakan budayanya rapi segala macam Bu. Betul. Jadi dia mentransfer budaya. Jadi kalau kita bilang konteksnya adalah ekonomi internasional ya Bu. Jadi transfer budaya atau globalisasinya tuh masuk dengan cara dengan cara jadi bisa fansnya tuh bisa rapi, bisa diatur, diambil. Ya, baru. Nah, bedanya adalah antara Western sama K-pop lagi ya Bu ya. Kalau K-pop itu orang-orangnya suka pakai tas yang transparan. Apalagi kalau ada promotor tertentu gitu Bu, dia harus wajib tas transparan. Jadi barangnya tidak akan memasukkan barang yang aneh-aneh. Maksudnya penontonnya itu supaya ya barangnya apa. Nah tapi kalau di luar negeri itu kan tasnya bebas ya Bu ya. Nah jadi kadang orang mikirnya begini, enak ya kalau konsernya misalnya di Thailand gitu, udah dressnya boleh apa saja gitu, seperti apa saja, terus tasnya juga tertutup. Kalau Indonesia kan lebih terbuka gitu tasnya kan Bu, jadi orang bisa lihat barang kita. Nah, terus kalau di Indonesia itu ada aturan Bu, kadang kita tidak boleh menggunakan kostum yang terlalu tinggi, jadi menutupi orang di belakang. Nah, juga ya. Itu nggak boleh. Itu namanya mengganggu. Sampai segitunya diatur. Ya. Kemudian kalau artis Korea, kalau fans Korea, ketika mereka datang, nge-zoom handphone itu Bu, ngerekam, itu tidak boleh lebih dari atas kepala. Jadi budayanya itu ikut supaya nggak kejauhan. Tapi kalau artis luar negeri, wah itu kan setinggi-tingginya tangan kita bisa itu kan. Jadi sampai segitu ya. Sampai segitu luar biasa. Jadi iya. Jadi perekonomiannya itu tidak hanya bergerak dari sisi yang mikro-mikro tadi ya Bu ya, tetapi juga behaviornya berubah, kemudian ya banyak gitu. Nah, kemudian semakin bagus daerahnya itu kan semakin sering didatangi Bu. Contohnya NCT itu 1 tahun bisa 3-4 kali datang ke Indonesia. Iya. Walaupun tempatnya di Indonesia itu hanya Jakarta atau tempat lain? Jakarta saja. Jadi Jakarta 3 hari konser dengan daftar lagu yang sama, fans Korea akan 3 hari juga menonton. Kalau konser barat itu tidak Bu. Konser barat katakanlah 6 hari Taylor Swift. Mana ada Bu teman-teman saya nonton Taylor Swift 6 hari, paling 1 hari. Tapi kalau yang K-pop 3 hari konser, 3 hari menonton. 3 harinya VIP. Ya. Jadi 3 hari itu berarti lagunya beda-beda. Lagunya sama. Lagunya sama Bu. Jadi hari pertama misalnya ABCD. Hari kedua juga ABCD. Sama Bu. Penontonnya tuh nonton. Iya. 3 hari. Nah jadi menggerakkan perekonomiannya tuh sampai ke arah sana. Jadi benar-benar itu. Nah
apa yang menyebabkan Korea itu sangat maju pada akhirnya tuh karena teknologi, Bu. Jadi industri musik itu, entertainment itu memang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Jadi benar, misalnya kalau kayak baru Soleh Martin bilang kan teknologi itu akan menghapuskan pekerjaan tetapi memunculkan pekerjaan baru. Nah, jadi industri kreatif Korea, entertainment itu adalah contoh nyata dari menghapus yang lama yang tidak menggunakan teknologi dan menciptakan pekerjaan. Iya, banyak. Jadi multiplier efeknya itu memang besar dari penggunaan teknologi tadi. Jadi sebenarnya trade off itu selalu ada. Selalu ada yang ya tadi hilang, tapi yang lain muncul gitu kan. Jadi katakanlah orang dulu nonton kayak balon, berarti kan mungkin industri balonnya tutup sekarang. Ya, tapi ganti yang itu gitu kan ya. Kan dengan teknologi tinggi berarti mereka bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak gitu. Karena Indonesia tuh Bu, just tip-nya banyak Bu. Jadi kalau mau beli itu kan harus punya membership. Tapi semua orang punya membership gitu. Nah, jadi yang punya membership ini bukan just tip. Siapa mau beli lightstick, just tip, siapa mau beli merchandise seperti itu. Dan itu memang menggerakkan perekonomian. Mungkin tidak terhitung ya Bu ya kalau di PDRB gitu. Karena kan mereka tidak semuanya bayar pajak. Tetapi masuknya kan sudah kena tax, sudah kena biaya masuk gitu kan Bu. Ya, jadi mainnya tuh banyak sana. Itu Indonesia kenapa ya nggak bisa seperti Korea ya? Padahal yang suaranya bagus-bagus, tarian banyak juga pintar nari. Ya. Itu gimana tuh? Karena tuh sebenarnya kita tuh kurang menggunakan teknologi Bu. R&D kita tuh kurang. Research and development kita kan rendah ya Bu. Investasi kita di bidang penelitian itu kan rendah. Sedangkan penelitian itu membutuhkan banyak sekali modal. Nah, kemudian ditambah teknologi itu banyaknya berada pada titik-titik yang krusial. Misalnya pendidikan. Pendidikan tuh butuh teknologi Bu. Bagaimana misalnya dari anak SD tuh sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau teknologi, kayak laptop dan segala macam begitu kan Bu. Nah kalau kita kan tidak, karena kita kan belum ada pemerataan ke sana. Nah itu yang membuat kita kalah. Yang kedua branding Bu. Orang Korea itu berani membuat kerjasama dengan luar negeri. Jadi mereka tentukan dulu pasarnya mau kemana nih. Oh girl group yang ini pasarnya adalah Amerika. Maka mereka akan banyak sekali kerjasama dengan Amerika Bu. Mereka akan menjadi face of group-nya seperti itu. Nah Indonesia kan tidak. Kita tuh tidak diatur secara masif, secara ketat untuk masalah branding. Branding kita tuh kalah gitu Bu. Nah, dan mereka tuh sangat bangga sebagai orang Korea gitu. Kalau kita kan tidak. Kita malah pengen meniru yang baru-baru itu kan. Terus mengikut Korea. Iya, jadi brandingnya tuh berbeda Bu. Nah, jadi benar-benar lokal yang mengglobal. Yang global. Itu. Nah, tidak. Siapa mereka? Jadi perilakunya memang global, sangat global. Nah, kalau kita kan tidak. Coba Bu, kalau orang Indonesia, misalnya nyanyi pakai baju agak seksi, itu kan udah diprotes Bu. Kalau orang Korea tidak, mereka menganggapnya sebagai satu, itu profesi dia. Silakan saja. Nah, jadi pola pikirnya tuh sudah berbeda sebenarnya, sehingga outputnya pun jadinya berbeda. Kurang identitas. Kita di global itu kita kurang punya identitas. Iya, ya. Jadi kurang, maksudnya yang mana sih yang disebut Indonesia, mana yang disebut tidak. Jadi kita tuh kalau disebut Indonesia apa? Ya nasi goreng. Yang kayak gitu. Padahal banyak sekali sebenarnya unsur-unsur yang bisa menunjukkan keindonesiaan kita gitu kan. Nah, sekarang Bu pertukaran budayanya adalah orang Korea suka pakai batik. Jadi fans waktu itu ada saya lihat tuh di TV beberapa kali itu penyanyi pakai batik ya. Pakai batik. Kemudian kayak misalnya konser hari keberapa ada fans project itu hari berbatik. Jadi hari berkain. Jadi datang ke konsernya itu ya pakai shawl yang Indonesia atau pakai bawahan batik. Nah seperti itu. Itu udah mulai digalangkan sebagai cara ya Bu ya untuk bertukar budaya. Jadi tidak hanya kok kita mengenal Korea, tetapi Korea juga mengenal. Itu. Ya, jadi entertainment of economics itu sebenarnya secara mikro dan secara makronya itu berdampak. Hanya yang mikro-mikro ini yang kadang tidak tercapture dengan baik. Karena kan itu hanya bisa diketahui kalau kita masuk dalam fans Bu. Sebagai fans itu kita baru ngerti ternyata. Iya. Nah, mungkin kalau pemerintah tentunya hanya dari PDRB gitu kan Bu. Berapa PDRB, berapa pendapatan pajak, kelihatannya gitu. Akomodasi gitu kan Bu. Kecil-kecilnya itu. Padahal banyak banget ya yang terkait ya. Dan semua intinya adalah ketika kita membicarakan entertainment of economics, semuanya akan didukung oleh teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Internet of Things ya. Contoh nyata dari revolusi industri lah Bu. Jadi artinya
perekonomian itu bisa dari berbagai macam-macam sumber lah gitu ya. Benar. Nah, jadi salah satu ekonomi kreatif itu ya ini entertainment economics gitu kan. Oke, pemirsa, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Nah, lain kali kita akan bahas lebih banyak lagi topik-topik yang menarik. Sekarang saya, Nindya Lestari dan Ibu Ferestuti akan undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk channel TGIL. Sampai jumpa.